rekan saya Salika Rida dan saya Romani Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi game teori atau teori permainan dalam ekonomi mikro. Apa sih teori permainan atau game teori itu? Nah, game teori atau teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Yang dimana di teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut pemain atau players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Selanjutnya yaitu latar belakang dari teori permainan atau game teori. Yang dimana teori permainan atau game teori ini mula-mulanya dikemukakan oleh seorang ahli Prancis yang bernama Emile Borel pada tahun 1921, yang kemudian John Van Neumann dan Oscar Morgenstern mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Model permainan teori. Model permainan teori terbagi atas dua aspek. Yang pertama berdasarkan jumlah players. Jika jumlah players adalah 2, maka dikenal dengan two-person game. Nah, jika jumlah players adalah n atau lebih dari 3, maka dikenal dengan n-person game. Namun, di kehidupan nyata, two-person game lebih populer dikarenakan metode pemecahan menggunakan n-person game belum sepenuhnya berkembang. Metode permainan teori yang kedua yaitu berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah sama dengan 0, maka disebut dengan permainan jumlah 0, lebih dikenal dengan zero-sum game, atau juga jumlah konstan, lebih dikenal dengan constant sum game. Sebaliknya, jika jumlah keuntungan dan kerugian tidak sama dengan 0, maka disebut dengan permainan bukan jumlah 0 atau lebih dikenal dengan non-zero sum game. Berikutnya yaitu payoff matrix. Apa sih payoff matrix itu? Nah, payoff matrix merupakan matriks pembayaran yang dilakukan oleh strategi yang dimiliki oleh para pemain, yang dimana pemain pertama atau baris bertujuan untuk memaksimumkan pemasukan, sedangkan meminimumkan pengeluaran untuk pemain kedua atau kolom yang berusaha. Kemudian adalah nilai pemain. Dari matriks pembayaran dapat dilihat bahwa kedua belah pihak menentukan strategi optimal dalam permainannya. Strategi optimal adalah strategi yang menempatkan pemain dalam kondisi terbaik tanpa memperhitungkan kondisi pesaingnya. Jadi nilai pemain adalah nilai rata-rata pembayaran per permainan jika kedua pihak telah menggunakan strategi optimalnya. Penyelesaian masalah dalam game teori. Ada dua jenis penyelesaian masalah dalam game teori. Yang pertama, strategi murni. Penyelesaian ini dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan maximax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal saddle point yang sama. Kasus strategi murni, dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pasa yang ada. Dengan mengandalkan strategi yang dimiliki, A dengan mengandalkan dua strategi dan B dengan mengandalkan 3 strategi. Dalam penyelesaian contoh kasus tersebut, kita dapat melakukan dengan langkah yang pertama, yaitu untuk pemain baris perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris nilai 1 terkecilnya 1 dan 2 nilai terkecilnya 4. Selanjutnya, dari 2 nilai kecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau benar, yakni nilai 4. Langkah kedua, untuk pemain kolom perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 nilai terbesarnya 8, dan kolom 2 nilai terbesarnya 9, dan kolom 3 nilai terbesarnya 4. Selanjutnya, dari 3 nilai tersebut, pilih nilai yang paling baik dan yang paling kecil, yakni nilai 4. Rugi yang paling kecil. Bulannya yang pertama adalah pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4 optimal. Yang kedua,
Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal S2. Dengan demikian juga dengan B. Kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan memperoleh strategi A dengan strategi harga mahal S3. Yang ketiga, penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Yang kedua, strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Dalam penyelesaiannya, langkah pertama, cari maksimin dan minimax terlebih dahulu seperti strategi murni. Yang kedua, diperoleh angka penyelesaian berbeda, A nilai 2, B nilai 5. Langkah kedua, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Bagi A, strategi sedang adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian, ada nilai minus. Yang ketiga, bagi B, strategi mahal adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Langkah ketiga diperoleh dengan kombinasi baru. Langkah keempat, memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilannya penggunaan strategi harga murah adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi harga mahal adalah 1 kurang P. Begitu pula dengan pemain B. Bila kemungkinan keberhasilan penggunaan adalah harga strategi murah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi harga sedang adalah 1 kurang Q. Langkah kelima, mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan strategi harga murah, 2P ditambah 6 kali 1 kurang P sama dengan 2P ditambah 6 kurang 6P sama dengan 6 kurang 4P. Bila strategi A direspon B dengan strategi harga sedang, maka 5P ditambah 1 kali 1 kurang P sama dengan 5P ditambah 1 kurang P sama dengan 1 tambah 4P. Bila digabung, 6 dikurang 4P sama dengan 1 tambah 4P. P sama dengan 8. P sama dengan 5/8 sama dengan 0,625. Apabila P sama dengan 0,625, maka 1 kurang P sama dengan 0,375. Masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Dengan persamaan pertama sama dengan 2P ditambah 6 dikali 1 kurang P sama dengan 2 kali 0,65 ditambah 6 kali 0,375 sama dengan 3,5. Dengan persamaan kedua, 5P ditambah 1 kali 1 kurang P sama dengan 5 dikali 0,625 ditambah 1 kali 0,375 sama dengan 3,5. Keuntungan yang diharapkan adalah sama, 3,5, yang berarti memberikan peningkatan 1,5 mengingat keuntungan A hanya 2. Untuk perusahaan B, bila strategi B direspon A dengan strategi harga murah, maka 2Q ditambah 5 kali 1 kurang Q sama dengan 2Q ditambah 5 dikurang 5Q sama dengan 5 kurang 3Q. Bila strategi B direspon dengan A dengan strategi harga sedang, maka 6Q ditambah 1 dikali 1Q sama dengan 6Q ditambah 1 kurang 1Q sama dengan 1 ditambah 5Q. Bila digabung, 5 kurang 3Q sama dengan 1 ditambah 5Q. 4 sama dengan 8Q. Q sama dengan 4/8 sama dengan 0,5, maka 1Q adalah 0,5. Dengan persamaan yang pertama, sama dengan 2Q ditambah 5 dikali 1 kurang Q sama dengan 2 dikali 0,5 ditambah 5 dikali 0,5 jadi 3,5.
Dengan persamaan yang kedua, 6Q ditambah 1 kali 1 kurangi Q sama dengan 6 dikali 0,5 ditambah 1 kali 0,5 sama dengan 3,5. Kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 3,5. Pada langkah pertama, kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian, strategi ini, B, bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Kesimpulannya adalah strategi campuran memberikan saddle point 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian B masing-masing sebesar 1,5.